kecenderungan yang semangatnya tinggi untuk sharing tentang masalah ini, monggo di jam besok by Happy FM. Itu kira-kira. Lanjut bos. Iya sih, waktunya pas sekali sih, Kita break dulu ya sih, ya. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Terima kasih sih, Iya sih, gimana? Gimana? Halo? Oh, saya kira ada yang mau diomongin lagi. Nanti kita terima 2 SMS ya sih, ya. 1 penelpon, begitu? Ya. Oke, baik. Terima kasih sih, sampai nanti. Assalamualaikum. Ya, Letadians, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Seperti tadi yang disepakati saya dan Siwo bahwa akan saya bacakan 2 SMS yang masuk dari SMS di 0818801058. Atau nanti yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah penelpon ya. Jadi dipersiapkan di 0213983596. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa kita sharingkan, dan kalau bisa hindari untuk permasalahan fikih ya, agar bisa disaringkan dengan Siwa Agus Hidayat. Baik, tadi saya Sam Onyx, Jack Plampam dan juga Sarif Mokonopit. Mohon diri sesaat, kita ketemu lagi di sesi kedua. Dan sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. 2012 Live FM. Are you ready? From the center of Jakarta. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best music station. For more info, please call 398-35900. flex number 398-35901. Short Message Service 081-880-1058. And follow our Twitter at Light FM 1058. or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Seorang anak harus mengetahui bahwa suatu saat nanti ia akan tidur sendiri tanpa ayah atau ibu di sampingnya. Hal ini penting agar anak tidak selalu berharap bahwa orang tuanya akan selalu ada di sampingnya. Orang tua memang perlu menemani anaknya yang akan beranjak tidur. Tapi, pastikan bahwa Anda tidak melakukan kontak fisik dan kontak mata dengannya. Bila perlu, Anda mengambil jarak dari ranjang anak. Dan yang paling baik, lakukan hal ini sambil mendongeng. Jika anak menangis dan mendekati Anda, angkat dan tidurkan dia di tempat yang semula. Kemudian, Anda pun kembali pada posisi semula. Demikian seterusnya. Jika Anda konsisten dan tegar, maka jeda waktu menemani anak sampai tidur akan semakin sempit. Artinya, anak akan semakin mudah tidur hingga akhirnya Anda tidak perlu lagi harus menunggui lama di kamarnya. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. One FM, the best slow hit station. Right audience, ya kita masuk ke sesi berikutnya, sesi kedua ya. Silahkan, seperti saya sampaikan tadi, Anda bisa menggunakan SMS di 0818801058 dan juga di telepon kami di 0213983596. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Oke, baik, kita terima penelpon yang pertama ya Siwo ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Mas Boy di Bekasi. Oke, Mas Boy, silakan. Volume radionya dikecilkan, Mas Boy. Ini kelihatannya ada feedback. Oke, silakan. Assalamualaikum Siwa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai yang kalau ramalan kan istilahnya ya kita sering baca lah gitu Siwa ya. Cuma mungkin ini Siwa yang saya mau sampaikan kan mengenai sejarah, misalnya sejarah kayak keadaan rumah ibadah ya, kayak masjid atau gereja-gereja
yang agama Samawi atau yang antara Nasrani dan Muslim gitu kan, kayak semacam yang di mana Turki kan ada Hagia Sophia itu yang sekarang jadi museum gitu sih, Wak. Nah kan itu mengenai sejarah-sejarah peninggalan itu kan bisa membuktikan juga lah gitu sih, Wak, bahwa ada kejadian masa lalu itu seperti gambaran agama-agama Samawi yang dibawa gitu. Nah pertanyaan saya, mungkin kita bisa melihat dari situ aja gitu kan Siwo. Kejadian-kejadian itu kan ada cerita juga gitu kan Siwo. Nah, menurut Siwo bagaimana menjairingkan, apakah kita dengan sejarah itu kan kita bisa membaca atau melihat bagaimana keadaan masa lalu gitu Siwo. Begitu Siwo. Assalamualaikum. Konkret pertanyaannya? Pertanyaannya Siwo ibaratnya kan bisa melihat pada saat masa lalu, misalnya kita kan sering melihat kayak di media televisi ya, sejarah-sejarah itu ya, menurut berita-berita kan seperti itu. Kita bisa valid gak gitu terhadap berita itu gitu di Siwo. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menurut Siwo kisah yang terjadi di TV yang kita perhatikan, yang kita lihat tuh menurut Siwo seperti apa gitu? Apakah itu mungkin sesuai dengan apa yang betul-betul ada saat itu atau gimana? Betul. Mungkin maksudnya gitu ya Mas Boy ya, mudah-mudahan saya tidak salah, karena saya juga tadi kurang bisa menangkap apa yang ingin disaringkan, tapi yang pasti mungkin seperti itu Siwo ya yang bisa kita tangkap. Baik, itu dari penelpon pertama, yang terakhir juga dari Mas Boy di Bekasi. Saya akan bacakan SMS yang sudah masuk di 0818801058. Yang pertama ini dari Cecep di Jakarta Pusat. Assalamualaikum Siwo. Dari Cecep di Jakarta Pusat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, saya pernah membaca buku berjudul Hakikat Insan. Di dalam buku itu ada ayat berbunyi Al-insanu siri wa anna siruhu. Artinya adalah manusia rahasia Allah, Allah rahasia manusia. Yang saya tanyakan dan sharingkan adalah bagaimanakah caranya membuka rahasia ini? Apakah rahasia ini akan tetap menjadi rahasia? Bisa diulang? Dari mana sih, Wo? Semua. Lagi dirangkum ya sih, Wo ya. Oke, ini tentang buku sih, Wo. Buku yang berjudul Hakikat Insan. Ada ayat yang berbunyi Al-insanu siri wa anna siruhu. Artinya manusia rahasia Allah, Allah rahasia manusia. Dan yang disaringkan adalah bagaimanakah caranya membuka rahasia ini? Apakah rahasia ini akan tetap menjadi rahasia? Yuk. Terima kasih. Itu Lanjut. dari Cecep di Jakarta. Kemudian yang kedua ini dari Bandi di Tebet, Jakarta Selatan. Ingin bertanya Siwo, berproses menuju kesejatian diri ini apakah akan bermuara kepada insan kamil, taslim, dan wahdatul wujud? Apakah acara berproses menuju kesejatian diri ini akan bermuara kepada insan kamil, taslim, dan wahdatul wujud? Bisa ditangkap Siwo ya? Yuk. Perlu satu lagi Siwo? Cukup ya. Kalau kurang nanti saya bacakan lagi Siwo. Cukup, masih banyak SMS ini. Ada juga nih yang ya. SMS-nya ke HP saya. Oh gitu. Tapi beginilah, kalau terkait dengan BMKD, acara BMKD, acara yang di Light FM, ya kan aturan mainnya melalui Light FM. Tidak melalui HP saya. Nanti kan nggak tertib aturan namanya. Iya betul. Jadi, mohon maaf yang SMS. Dan ini sering saya dapat. Jadi sekalian sekedar mohon dimaklumi. Sekalian informasi ya Siwo ya. Masing-masing ada rule-nya, masing-masing ada aturan mainnya. Kalau menghendaki sharingnya di Light FM, ya ada aturan mainnya. Yeah. Kalau lewat HP saya, ya ada aturan mainnya. Oke. Jam besuk. Baik, silakan lanjut Siwo. Monggo. Itu ya, saya ambil. Waktu saya berapa lama? 30 menit Siwo kurang lebih. Terus sampean mau apa? Saya yang mendengarkan Siwo toh. Oh, tidur boleh ya?
Ya mungkin saya akan coba cek nanti, mungkin baca-baca SMS yang masuk sih, monggo. Kita mulai dari Mas Boy di Bekasi. Beliau mengangkat masih terkait dengan masalah ramalan, tapi dihubungkan dengan sejarah. Saya tadi tanya, konkret pertanyaannya apa? Nah, kemudian saya bisa menangkap. Apakah sejarah, misalnya yang ditayang di TV atau kita bisa baca-baca di buku, apakah itu valid? Ya, gitu. Sejarah itu juga wilayah lain dari khobar. Jadi khobar yang kemudian ditulis dengan mekanisme tertentu yang kemudian itu disebut sejarah. Ya. Tapi sejarah itu juga bagian dari kabar, berita. Nah, seperti ramalan itu juga bagian dari berita. Sepanjang yang saya tahu, ya kaidahnya sama seperti tadi. Bagaimana saya harus bersikap terhadap berita. Saya juga mempunyai kaidah yang sama bagaimana saya bersikap terhadap ramalan, prediksi. Saya juga mempunyai sikap yang sama terhadap sejarah. Karena semua tadi itu wilayahnya adalah wilayah berita, cuma spesifikasinya yang berbeda-beda. Lalu bagaimana kita menilai sejarah itu valid atau tidak? Ya kalau kita nggak bisa menilai, ya kita abstain saja toh. Mungkin berita itu, sejarah itu benar, mungkin juga tidak benar. Ya. Tadi disebutkan kita kan bisa melihat peninggalan-peninggalan. Iya sih. Cuma yang menghubungkan peninggalan ini terkait dengan apa? Peninggalan itu terkait dengan apa? Itu kan ada yang menghubungkan. Nah, masalahnya yang menghubungkan itu pas apa tidak? Benar sesuai realitasnya dulu apa enggak? Nah, dari mana kita mengeceknya? Gitu kan? Jadi tetap saja kita harus hati-hati, cermat dalam mensikapi berita. Kalau tidak, ya kita akan terjebak-jebak sendiri. Agak lebih tanggapan saya agak lebih ditambah sedikit begini. Sejarah pada saat saya mempelajari tentang kaidah-kaidah yang judulnya itu disebut logika sejarah. Ada yang lebih rinci disebut dengan filsafat sejarah. Nah, itu ada kaidah-kaidahnya. Dan pada saat saya mempelajari itu, antara lain yang saya tangkap, loh, ada ya sejarah, tapi kok lucu kalau dilihat dari kaidah logika. Loh, kalau sejarah ini, cerita ini nggak masuk kalau dilihat pakai kacamata hukum-hukum kaidah filsafat sejarah. Itulah. Itu antara lain dalam rangka ingin melihat sejarah ini valid enggak ya? Bener enggak ya? Sesuai realitasnya enggak ya? Ya. Contoh mungkin yang kita bisa alami. Bagi yang pernah hidup di masa Orde Baru. Ya. Orde Baru membuat sejarah lewat buku-buku, buku pelajaran, lewat media-media, bahkan ada lewat film. Misalnya ada film apa itu, peristiwa G30S PKI misalnya. Tapi pada masa Orde Baru itu saya menangkap ada kecenderungan bahwa istilah saya mungkin bisa salah, tapi kurang lebih begini, bahwa kehebatan Bung Karno
itu cenderung di-cut. Nah, sementara kehebatan Pak Harto cenderung diungkap. Saya menangkap seperti itu. Bagi yang pernah hidup di zaman Orde Baru mungkin bisa mendapatkan tangkapan seperti itu sama dengan saya, gitu kan. Nah, setelah menginjak era reformasi, itu pengungkapan tentang peri hidup Bung Karno itu lebih leluasa. Tidak ada pencekalan, tidak ada penjegalan gitu. Dan di dalam saya mempelajari tentang logika sejarah dan filsafat sejarah, itu antara lain juga yang saya tangkap begini. Sejarah selalu, hampir ya, nyaris selalu dipengaruhi oleh penguasa pada saat kapan sejarah itu ditulis. Ya, itu antara lain yang saya tangkap dalam pelajaran itu. Sejarah itu kan ada yang nulis kan, yang nulis kan bisa jadi orangnya itu valid, bisa jadi tidak valid. Bisa jadi menulis sejarah itu karena misi-misi tertentu, bisa jadi yang menulis sejarah itu karena ada pesan sponsor tertentu, bisa jadi motivasinya memang pure dalam rangka untuk menuliskan realitas yang terjadi. Orangnya ya macam-macam toh. Dari hal-hal itu, pengaruh yang paling besar yang saya tangkap antara lain dari pelajaran logika sejarah dan filsafat sejarah, setiap sejarah yang ditulis selalu, nyaris selalu, pengaruh yang paling dominan adalah penguasa pada saat sejarah itu ditulis. Ya, jadi kalau kita belajar sejarah, kalau kita mau serius, kita juga harus melihat kapan sejarah ini ditulis, penguasa pada saat itu terbuka atau tertutup, nah, zalim apa adil, sistem pemerintahannya, dan lain-lain. Maka dari itu, kita tidak bisa kemudian menerima bahwa semua yang ditulis dalam sejarah itu pasti benar. Ntar dulu. Baru tentang sejarah G30 SPKI saja, dulu saya merasa jelas pada saat saya masih di SD, saya diajari, ini loh peristiwa G30 SPKI itu begini-begini. Dulu merasa jelas saya. Sekarang malah kabur. Setelah dibahas di sana, dibahas di sini, kemudian ditinjau dari faktor ini, ditinjau dari faktor itu. Ada kemungkinan ini, ada kemungkinan itu. Lah, saya malah kabur. Padahal dulu waktu di SD saya jelas loh. G30 SPKI itu begini loh. Ini yang benar, ini yang salah. Sekarang malah kabur. Setelah mempelajarinya, loh. Ini kalau yang ini menyalahi deh. Dari bentuk logika sejarah, paling tidak logika yang saya tangkap. Ini nggak sesuai dengan filsafat sejarah. Saya kasih contoh gambaran sedikit saja ya. Ada cerita. Seseorang ikut lomba lari maraton. Ini cerita. Anggap ini sejarah. Gimana sikap kita terhadap sejarah ini. Pada tahun 1991 itu ada perlombaan maraton. Saya ikut di dalamnya. Ini sejarah tentang saya. Start dimulai dari stadion. Dalam jarak 42 km. Nanti finishnya juga ada di dalam stadion. Tetapi rute perjalanan lari maraton itu keluar
dari stadion. Startnya di stadion, kemudian keluar dalam rute tertentu, nanti balik lagi ke stadion dan finish ada di situ. Singkat sejarah, singkat cerita, saya jadi nomor 1 setelah mengikuti rutenya. Saya masuk lagi ke stadion, saya menuju finish. Wah, wartawan-wartawan sudah memotret saya. Kemudian saya menabrak pita kuning, tanda saya finish. Ya. Kemudian wartawan semakin mendekati saya. Namun saya terus berlari mengelilingi lapangan di stadion itu. Ya, wartawan jadi bingung. Ini kenapa lari terus? Pada ngejar saya. Setelah itu saya lari bahkan keluar stadion. Saya bilang sama para wartawan, saya tidak bisa berhenti. Saya tidak bisa berhenti. Kalau saya berhenti saya mati. Memang kenapa? Saya kehausan sampai klimaks. Tenggorokan saya kering. Ini nafas saya ini sudah emergensi. Terus wartawan tanya, terus lalu apa yang mau Anda lakukan? Saya sambil lari saya jawab, saya butuh air, saya butuh air. Tapi pada saat saya dikasih air, bukan air itu. Nah, menarik tahu sejarahnya. Saya langsung lari, wartawan mengikuti saya. Karena dia berita ini agak aneh ini. Saya lari keluar stadion. Para wartawan itu menawarkan minum, tapi saya mengatakan bukan yang itu. Dia lebih penasaran mengikuti saya. Semua wartawan kan sudah logikanya dia itu kan, oh ini mau nyari air untuk menghilangkan kehausan yang emergensi tadi. Saya terus lari keluar stadion dan saya masuk toko besi. Mungkin di pikiran wartawan, loh dia butuh air, masuknya kok toko besi. Pada saat saya masuk toko besi, saya menemui penjaga toko di situ, saya bilang, Mas, pesen nasi goreng. Tuh, wartawan bingung lagi kan? Dia haus, nggak mau berhenti, katanya emergensi, butuh air, masuknya toko besi. Begitu toko besi, yang diminta nasi goreng. Nah, bagaimanakah logika Anda menanggapi sejarah saya tadi? Pasti Anda bisa. Di situ ada hal-hal yang tidak logis. Ya, kalau ada sejarah yang seperti itu, hati-hati. Ya, poso sejarah kok nggak logis. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya lanjut ke SMS Mas Cecep di Jakarta Pusat. Beliau pernah baca buku judulnya Hakikat Insan. Kemudian di dalam buku itu ada ayat yang beliau tadi tulis. Saya sampai menanyakan untuk dibaca ulang karena saya pengen lebih jelas. Kemudian yang saya catat, ayat itu mengatakan bahwa al-insanu sirri wa ana sirruh, bahwa manusia itu rahasiaku dan saya rahasianya, ya manusia, insan tadi. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membuka rahasia ini dan apakah rahasia itu akan tidak terbuka? Yang bisa saya tanggapi begini, sebagaimana biasanya begitu yang ditanyakan itu tentang ayat, maka sudah bisa ditebak saya menjawab apa. Saya hanya bisa menjawab, saya bukan kapasitasnya untuk menanggapi sebuah ayat. Terus bagaimana? Buka kitab tafsir. Siapakah yang Anda yakini sebagai penafsir? Bisa temui orangnya, bisa juga
cari karya-karya kitab tafsirnya. Kalau ini diambil dari sebuah buku, yang paling relevan adalah tanyakan kepada penulis buku itu, karena ini terkait dengan ayat. Nah, jadi sebelum saya masuk ke bagaimana cara membuka rahasia ini, saya harus nanya dulu. Pemahaman terhadap ayat itu merujuk ke siapa? Ke ahli tafsir atau tafsirannya sendiri? Kalau tafsirannya sendiri, apakah memang beliau penulis buku ini ahli tafsir? Itu misalnya. Jadi dalam hal ini yang bisa saya sharingkan hanya sebuah himbauan. Kalau terkait dengan makna ayat, mari kita fungsikan para ahli tafsir agar kita tidak overlapping, karena untuk menafsiri sebuah ayat itu butuh alat-alat yang banyak, butuh kriteria-kriteria. Bagi yang tidak memenuhi kriteria, tidak memenuhi syarat menjadi ahli tafsir, mohon jangan menafsir sendiri, karena akan berbahaya, akan negatif akibatnya. Saya punya pengalaman itu banyak sekali di masa lalu saya. Dari pengalaman itu, maka sekarang saya mengambil satu garis yang jelas terkait dengan ayat. Saya harus fungsikan ahli tafsir. Kalau ada pertanyaan tentang ayat, saya hanya bisa menjawab, yuk kita merujuk kepada para ahli tafsir. Siapapun ahli tafsir yang Anda yakini. Tentu kalau bagi saya ya yang saya yakini. Itu Mas Cecep di Japus. Saya mengira Mas Cecep tidak puas karena saya hanya menanggapi basicnya saja, substansi, bagaimana menghadapi ayat. Tapi saya tidak berani menanggapi kalau itu dirujukkan ke ayat. Beda kalau pertanyaannya bagaimana menurut Siwo terkait dengan pemahaman ayat ini, lain ya. Saya akan sharingkan apa yang saya pahami. Tapi karena pertanyaan tadi langsung ke ayat, maka itu bukan kapasitas saya. Ada yang lebih relevan, lebih berhak terkait dengan menanggapi sebuah ayat. Terakhir, Mas Bandi di Tebet BMKD, apakah bermuara pada 1. Insan kamil, 2. taslim, 3. wahdatul wujud? Mestinya saya harus menanyakan yang dimaksudkan oleh Mas Bandi itu, yang dimaksud insan kamil itu yang mana? Yang disebut taslim itu yang mana? Yang disebut wahdatul wujud itu yang mana? Nah, sehingga saya bisa memahami apa maksudnya Mas Bandi. Tapi karena itu tidak ada, maka saya akan menggunakan insan kamil yang menurut pemahaman saya. Saya mohon maaf kalau nggak cocok, tidak pas dengan yang dimaksud oleh Mas Bandi dengan Islam. Insan kamil seperti apa, taslim seperti apa, wahdatul wujud seperti apa. Jadi saya ulangi, saya akan menjawab ini tapi menggunakan istilah sepanjang yang saya pahami. Ya, apakah sebagaimana yang diharapkan oleh Mas Budi, apakah pengertian tentang Islam kamil, taslim dan wahdatul wujud itu yang saya pahami sama dengan yang dipahami oleh Mas Bandi? Nah, itu saya tidak tahu, sehingga saya mohon maaf. Sepanjang yang saya pahami, BMKD berproses menuju kesejatian diri itu akan bermuara kepada insan kamil, ya. Apakah akan bermuara kepada taslim? Ya. Apakah akan bermuara kepada wahdatul wujud? Jawaban saya ya, tapi mohon maaf, wahdatul wujud di sini menurut yang saya pahami, bukan wahdatul wujud yang tersebut.
terasa sangat. Ya, mohon maaf Right Audience, ada sedikit gangguan dan terputus, kita sambung lagi. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Ya, tadi Wahdatul Wujud, silakan lanjut Siwo. Ya, maksud saya, apakah BMKD itu bermuara pada Wahdatul Wujud? Kalau dengan pengertian Wahdatul Wujud yang saya pahami, ya. Tapi saya sanksi, apakah Wahdatul Wujud yang saya pahami itu sama dengan yang dimaksudkan oleh Mas Bandi? Untuk lebih detail mungkin Mas Bandi bisa menghubungi saya. Apa yang saya maksudkan dengan insan kamil, apa yang saya maksudkan dengan taslim, apa yang saya maksudkan dengan Wahdatul Wujud. Tapi kalau sepanjang menggunakan pemahaman saya, ya, dengan tanda petik garis bawah, pemahaman saya tentang Islam kamil, taslim, dan Wahdatul Wujud belum tentu sama dengan apa yang difahami oleh Mas Bandi. Sepanjang menggunakan pengertian dan pemahaman saya itu, saya menjawabnya, apakah BMKD itu bermuara pada Islam kamil? Ya. Apakah akan bermuara kepada taslim? Iya. Apakah bermuara pada Wahdatul Wujud? Kalau Wahdatul Wujud bukan hanya bermuara, ya, sejak awalnya hingga akhirnya terliputi di dalam Wahdatul Wujud itu. Begitu. Mudah-mudahan yang mungkin ini agak penasaran ini, karena ada istilah terakhir ini cukup apa ya? Cukup mudah salah paham, yaitu tentang kaitannya dengan Wahdatul Wujud. Nah, bagi yang ingin apa ya, lebih serius, monggo dipersilahkan di HP FM di jam besuk. Kayaknya itu yang bisa saya sharingkan. Sob, waktunya gimana Sob? Pas Siwo, dari tadi pas-pas terus Siwo. Iya Siwo, Wani Piro Siwo. Saya mohon pamit ya. Monggo Siwo, monggo atur. Boleh? Monggo Siwo. Wani Piro. Teman-teman semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas kekurangan dan yang kurang pas-pas. Terima kasih dan minta maaf. Semoga kita dipersaudarakan dalam kebenaran dan berkah. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwo Agus Hidayat. Insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama BMKD kembali hadir bersama Siwo Agus Hidayat. Baik, kemudian saya Sam Onyx dan juga Jack Plam selaku produser saya, dan juga Sarif Mokodompit mohon diri. Ya, kita insya Allah bertemu lagi ya minggu depan. Nah, tadi dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa tidak perlu kita malu mengakui bahwa tidak tahu tentang apa yang memang tidak diketahui, daripada kita menjadi malu karena merasa tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkir
Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat.